Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mempelajari sejarah Islam lagi. Kali ini akan kita bahas kemunduran Daulah Turki Utsmani. Pada abad ke-17, bagi kekuasaan Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa sebab kemunduran Utsmani, antara lain ialah wilayah yang luas tersebut sulit diatur secara baik dengan banyaknya ketidakadilan, kolusi, dan merajalelanya kejahatan. Peperangan yang panjang antara Turki Utsmani melawan bangsa Eropa memerlukan banyak biaya yang memperburuk situasi, yang menyebabkan kekalahan Utsmani di beberapa front, seperti kekalahannya melawan sekutu tentara Kristen dari Angkatan Laut Spanyol, Bundukia, Sri Paus, dan kapal-kapal dari pendeta Malta, pimpinan John Duan dari Spanyol. Ditambah lagi dengan perlakuan Sultan Muhammad III yang kejam terhadap semua saudara laki-lakinya dan janda-janda ayahnya yang dibunuh semua, menambah gaduhnya suasana. Keadaan yang sedemikian itu dimanfaatkan oleh Austria untuk memukul Turki Utsmani, dan Persia ingin merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh Turki Utsmani, serta Venesia mengusir orang-orang Turki dari Pulau Siprus dan Pulau Kreta. Turki Utsmani dikalahkan oleh Rusia yang menaklukkan kawasan di sepanjang pantai Asia Kecil. Sementara Mesir yang dikuasai oleh kaum Mamluk mulai memberontak terhadap Turki Utsmani yang sedang berperang melawan negara-negara Eropa, yang akhirnya Mesir dikuasai oleh Prancis pada tahun 1798, pimpinan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Wilayah Irak menjadi rebutan antara Turki Utsmani yang beraliran Sunni melawan Kesultanan Safawi di Iran yang beraliran Syiah. Safawi ingin menguasai Irak lagi yang telah dikuasai oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni sejak tahun 1535. Di samping di Irak terdapat banyak kaum Syiah, dan ada kota yang dianggap suci oleh kaum Syiah dengan adanya makam Husain bin Ali di Karbala. Terjadi banyak pertentangan antar daerah di Irak, seperti Mosul, kota yang berada di utara Irak, ingin merdeka dari Baghdad. Demikian juga Basrah yang berada di selatan Baghdad ingin merdeka dari penguasaan Arab. Banyak konflik yang terjadi di Teluk Persia atau Arab lantaran perebutan kekuasaan dengan adanya Pulau Bahrain dan Hormuz oleh Turki, oleh Persia, oleh Portugis, oleh Belanda dan Inggris. Portugis menguasai Bandar Abbas, Inggris mendapat monopoli perdagangan sutra dari Persia pada tahun 1670 yang dahulunya dipegang oleh Portugis. Munculnya Turki muda pada abad ke-19 yang ingin memperbarui Turki dan paham kebangsaan atau nasionalisme menyebabkan kemunduran Turki Utsmani yang akhirnya pada tahun 1792
Kesultanan dihapuskan dari Turki. Dan tahun 1923, Turki menjadi republik yang dipimpin oleh Presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk. Dan pada tahun 1924, khilafah dihapuskan dari Turki yang sudah menjadi republik tersebut. Kemunduran Turki juga disebabkan banyaknya penduduk yang terdiri dari beberapa etnis, adat istiadat yang berbeda, yang susah untuk disatukan. Adanya kemerosotan moral di istana menambah kemunduran Turki Utsmani, di samping kemerosotan di bidang ekonomi yang disebabkan oleh perang yang berkepanjangan yang memerlukan biaya tinggi dan hilangnya pemasukan kas negara, antara lain lantaran banyaknya pelabuhan milik Turki yang potensial yang hilang. Ditambah dengan penemuan emas dan perak dari Amerika yang digelontorkan ke pasaran Eropa dan ditemukannya jalur laut dari Eropa ke Asia lewat Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan, mengurangi pemasukan keuangan bagi Turki Utsmani. Kita dilihat bagaimana Turki itu tidak dilalui oleh pelayaran-pelayaran yang ditemukan oleh orang-orang Eropa. Pertama kali kita lihat Christopher Columbus. Ini dari Eropa di sini, dari Spanyol, Portugis, melewati lautan Atlantik, sampailah ke Amerika. Dan di antara mereka itu banyak menemukan emas dan perak dari wilayah Amerika ini, yang itu kemudian dibawa ke Eropa. Ini otomatis menyebabkan nilai emas itu turun di Turki. Kemudian kita lihat lagi penemuan jalan yang tidak melalui Turki di sini, Turki Utsmani, dari Lisbon di Portugal, kemudian ke sini lewat lautan Atlantik, kemudian sampai ke Laut Pengharapan di Afrika Selatan, kemudian ke sini sampailah ke Laut India, kemudian sampailah ke India. Nah, dengan demikian maka itu pelayaran tidak lagi melalui wilayah Turki Utsmani. Satu lagi yang ini merupakan penemuan pelayaran dunia yang dimulai dari Spanyol oleh Magalhães, kemudian lewat Amerika Latin ke sini, kemudian lewat Samudra Pasifik, kemudian sampailah ke Asia Tenggara, jadi ini lewat timur, dan sampailah ke Filipina. Dan Magalhães itu meninggal di Filipina. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh salah satu nakodanya melewati Maluku di negeri kita ini tahun 1521, kemudian mereka ke barat lewat Afrika Selatan, lewat lautan Atlantik, dan akhirnya sampailah ke Spanyol lagi. Nah, itu juga
otomatis tidak melalui wilayah Turki Utsmani. Dan demikian maka itu menjadi salah satu kemunduran yang ada di Turki Utsmani, yang akhirnya Turki Utsmani pada tahun 1924 itu khilafah dihilangkan oleh Republik Turki. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.